Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih tetap dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita hingga akhir zaman. Anak-anakku dan sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap sehat dan tetap semangat untuk menyelesaikan puasa Ramadannya di tahun ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Rofiko akan sedikit menyampaikan materi tentang menyongsong kemenangan di hari Idul Fitri. Mau tahu materi selengkapnya? Yuk ikutin Ibu. Anak-anakku dan sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan sudah hampir selesai kita kerjakan. Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Dan tiba saatnya kita menyongsong hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Apa ya Hari Raya Idul Fitri itu? Baiklah, Ibu jelaskan sedikit ya. Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Jadi, seseorang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari diharapkan bisa suci kembali dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Anak-anakku, sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana ya puasa anak orang-orang itu? Apakah semua orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus gimana dong kalau puasanya sambil tidur-tiduran aja, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, cuma main gadget seharian, terus cuma jalan-jalan? Gimana ya puasanya? Yuk kita simak firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan dengan kewajiban berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi tujuan daripada ibadah puasa Ramadan itu adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Untuk memperoleh kemenangan di bulan Ramadan, orang harus mempunyai pendekat takwa yang melekat dalam dirinya. Baru dia dikatakan sukses ya anak-anak ya, melaksanakan ibadah puasa Ramadannya. Nah, sekarang kita simak nih gimana nih takwa menurut pandangan Allah SWT. Ada 4 kriteria takwa yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa ya? Anak-anakku, hal yang gaib itu adalah suatu buah alam yang kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita dan kita tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kita. Contohnya apa? Contohnya alam para malaikat, alam para jin, ya kan? Alam kubur, surga, neraka, Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak bisa melihatnya nak, karena keterbatasan dari ruang dan waktu. Dan Allah pun hanya memberi sedikit pemahaman tentang hal-hal yang gaib ini. Tapi pada dasarnya semuanya itu adalah ada. Hakikatnya adalah ada anakku. Dan orang yang percaya pada hal-hal yang gaib itu termasuk dalam kategori orang yang bertakwa.
Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Anak-anakku dan sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, sholat adalah perintah Allah yang luar biasa istimewa. Sholat adalah amalan yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Dan sholat juga merupakan tiang agama. Barang siapa melaksanakan sholat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang yang atas rezeki yang Allah berikan padanya dia mau berinfak. Anak-anakku dan sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, pada dasarnya puasa itu adalah melatih kepekaan sosial kita. Dengan adanya haus, lapar, keterbatasan, tidak boleh ini, tidak boleh itu akhirnya akan melatih dia bagaimana merasakan penderitaan orang lain, bagaimana merasakan kekurangan yang dirasakan oleh orang lain, dan itu akan menimbulkan empati, sikap empati kita dan mau menolong orang lain. Dan orang-orang yang mau bersedekah, mau berinfak, mau berzakat, itu termasuk sebagai orang golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang percaya kepada yang kitab yang diturunkan Allah kepadanya, dan percaya juga kepada kitab-kitab sebelumnya, dan percaya kepada hari akhirat. Anakku, kitab Al-Quran adalah pedoman hidup buat kita, petunjuk bagi jalan kehidupan kita. Semua syariat yang ada di dalamnya harus kita jalani, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan larangan Allah yang ada di dalam Alkitab itu seharusnya kita hindari. Nah, jika semua perkara-perkara takwa tadi yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan kita setiap harinya, maka kita insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan akan menjadi pemenang di hari raya Idul Fitri ini. Anak-anakku, demikian uraian singkat dari Ibu. Semoga kita semua selalu istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.